Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atlet Wahyu Diawati, nomor induk mahasiswa 23001-039-2218-0138. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Negeri Surabaya akan melakukan praktek pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning materi luas permukaan kerucut kelas 96 di SMP Negeri 1 Kaliori. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu dari kalian silakan memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah wa bi ilma wa subhani fahma Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi. Ya, terima kasih. Kemudian yang tidak masuk untuk hari ini siapa? Masuk semuanya? Nihil ya, alhamdulillah semua diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini bisa mengikuti pembelajaran kembali. Masih tetap semangat? Masih. Kemudian yang piket hari ini sudahkah bertugas piket membersihkan halaman sekitarnya? Sudah disapu tadi? Sudah di lacinya masing-masing. Kalau sekiranya ada kotoran silakan bisa dibuang di tempat sampah. Yuk dicek. Nah, musimnya sudah musim penghujan, berarti kalian paling tidak harus bisa menjaga kebersihan. Ya, tidak ada yang kotor. Kemudian pada hari ini nanti kita akan membahas materi yaitu tentang rumus luas permukaan dari kerucut. Ya, sebelum kita masuk ke materi itu, terlebih dahulu saya akan mengingatkan materi yang sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu diantaranya ada luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini kan tentunya sudah pernah kalian pelajari di kelas 8 ya. Apa itu rumus luas lingkaran? Pi dikali dengan R pangkat 2. Kemudian kalau keliling lingkaran, siapa yang bisa tunjuk jari? Ya. 2 kali Pi kali R, yang lainnya. Ada yang tahu keliling lingkaran adalah 2 kali Pi kali R. Lah kalau pakai diameter? Kalau pakai diameter itu ada berapanya jari-jari? 2 kalinya jari-jari. Lah sehingga kalau keliling lingkaran jika dirumuskan dengan menggunakan diameter itu rumusnya adalah Pi dikali dengan D. Nah, masih ingat ya, itu kan sudah kalian pelajari waktu di kelas 8. Nah, kemudian perbandingan antara panjang busur dengan luas juring. Masih ingat juga enggak di kelas 8-nya? Kalau panjang busur itu berarti apa? Perbandingan antara panjang busur dengan luas juring waktu di kelas 8-nya? Masih ingat? Masih? Apa itu? Kalau panjang busur berarti menggunakan luas keliling lingkaran, sedangkan kalau luas juring berarti luas lingkaran. Nah, sekarang ini kalian perhatikan. Pada kesempatan hari ini ya, kita nanti akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya itu pada luas permukaan dari kerucut. Nah, kemudian
tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran discovery learning. Berarti nanti kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat yang pertama yaitu menemukan rumus luas permukaan kerucut dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menentukan penyelesaian luas permukaan kerucut dengan benar. Nah, kemudian setelah nanti kita mempelajari materi ini, manfaat apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama, diantaranya dengan mempelajari bangun ruang kerucut, itu kita dapat lebih mengenal setiap unsur yang ada di dalamnya, dan tentunya akan memudahkan kita untuk membuat langkah perhitungan yang tepat berkaitan dengan luas permukaan kerucut. Itu manfaat yang pertama yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Kemudian yang manfaat yang kedua, agar kita dapat lebih teliti dalam mengamati benda-benda yang termasuk bangun ruang sisi lengkung kerucut dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan bangun ruang sisi lengkung kerucut. Ya, itu berarti ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya pada hari ini, silakan soal pretest ini terlebih dahulu kamu kerjakan. Dikerjakan untuk soal pretest itu terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Sudah selesai semua ya? Dalam pembelajaran kita hari ini nanti, ya, penilaiannya yang saya ambilkan itu ada 3. Yang pertama nanti dalam penilaian sikap, kemudian penilaiannya pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Kalau untuk yang sikap itu berarti nanti bagaimana cara kalian berdiskusi dengan temannya, ada kerjasama, ada kekompakan dalam kelompoknya itu, ya itu nanti saya nilai. Kemudian kalau keterampilannya itu bisa tidaknya kalian dalam menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang ada di LKPD itu, ya. Ya, itu nanti diambil nilainya. Kemudian bagaimana caranya kamu bisa mempresentasikan hasilnya, apa yang sudah kamu kerjakan, dikerjakan ke depan. Nah, bagi siapa yang nanti bisa mempresentasikan ke depan, itu yang akan mendapatkan nilai. Ya, kemudian untuk penilaian pengetahuannya nanti akan saya berikan soal, ya, itu nanti kamu kerjakan, dan dari situ juga bisa diambil nilainya. Kemudian strateginya model pembelajaran pada hari ini berarti nanti kita menggunakan discovery learning. Discovery learning itu adalah bagaimana cara kalian bisa menemukan rumus dari luas permukaan kerucut. Nah, tahapannya berarti nanti kalian saya bagi menjadi kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 anggota. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya itu untuk menemukan rumus dari luas permukaan kerucut. Ya, setelah kalian diskusikan dengan anggota kelompokmu, hasilnya bagaimana? Silakan bisa kita presentasikan ke depan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kalian pahami dulu kira-kira dalam kehidupan sehari-hari itu bentuk apa yang bentuknya menyerupai kerucut? Topi ulang tahun, kemudian nasi tumpeng, caping Pak Tani, kemudian apa lagi? Kon es krimnya, kemudian ada lagi pembatas yang ada di pinggir jalan raya, di jalan ya, di pinggir jalan itu yang berwarna orange. Itu semua yang kalian sebutkan adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut. Nah, ini bisa kalian lihat contoh bentuk-bentuk bangun ruang sisi lengkung kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, ini yang bisa kalian lihat di pinggir jalan ya, seperti ini orange pembatas jalan, itu bentuknya juga kerucut. Kemudian ini ada contong es krim, nah itu bentuknya juga kerucut. Kemudian ini kemarin yang kalian buat ya pada saat hari guru, ada yang bikin tumpengnya tidak ada, tumpengnya itu juga berbentuk kerucut. Terus topi Pak Tani, ini kerucut juga, topi ulang tahun, dan ini atap bangunan yang bisa didesain
menjadi bentuk apa ini? Kerucut. Pernah enggak kalian menjumpai atap bangunan yang bentuknya seperti kerucut ini? Enggak pernah. Di sini enggak ada. Nah, mungkin kalau di kota-kota besar itu bisa kalian menjumpai bentuk atap rumahnya adalah seperti kerucut. Tuh, itu contoh kehidupan sehari-hari yang bentuknya kerucut. Nah, sekarang kalian simak video pembelajaran ini. Ya, kalian pahami coba ini. Ada tayangan video, silakan disimak terlebih dahulu, kamu pahami maksudnya itu bagaimana. Dari video pembelajaran yang tadi sudah kalian lihat, nah sekarang itu ada beberapa contoh bangunan yang atapnya itu berbentuk kerucut. Ya, itu contohnya ada 3. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana merancang bangunan tersebut? Ya, bagaimana caranya? Titik, pucuknya dulu, kemudian tingginya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya menghitung banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk melapisi bangunan tersebut? Luas permukaannya. Untuk yang atapnya itu apakah permukaannya? Tidak, tetapi apa? Luas selimutnya yang ada di pinggirnya itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya menghitung luas jaring-jaring kerucut? Berarti tadi jaring-jaringnya kerucut atau atap itu yang berbentuk kerucut, bagaimana cara menghitung luasnya? Berarti sama juga menghitung rumus luas dari apa itu, pada bagian apa kerucutnya? Lingkarannya apa? Atapnya itu loh, atapnya itu berarti pada bagian atasnya atau selimutnya dari kerucut. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini perhatikan, ada beberapa bentuk kerucut, ya. Kerucut itu yang pertama adalah titik puncaknya, ya pada bagian ini. Kemudian ini ke sini itu disebut sebagai apa? Tingginya. Sedangkan ini ke sini adalah jari-jarinya. Nah, garis yang pinggir ini kalau pada kerucut itu kan sebenarnya tidak ada garisnya. Hanya saja kalau digambarkan akan terbentuk seperti garis. Maka garis inilah yang disebut sebagai garis pelukisnya. Nah, sekarang kalau kerucutnya ini saya buka. Nah, asal-usulnya kan misalkan saya punya bentuk kerucut. Ini ya, yang terbuat dari karton. Nah, ini dilihat, ini kan berarti kerucut. Nah, sekarang kalau kamu lihat, dari kerucut ini itu terdiri dari berapa sisi? Ada berapa sisi? 2, yaitu bagian mana dengan mana? Bagian bawahnya sama bagian, nah ini berarti mempunyai berapa sisi? 2. Yang bawah ini adalah sebagai alasnya yang berbentuk apa? Lingkaran. Sedangkan pada bagian sininya itu disebut sebagai selimut dari kerucut. Berbentuk apakah selimut kerucut itu? Berbentuk apa selimut kerucut? Kerucutnya apakah segitiga? Dari segitiga itu apakah bisa dibuat untuk menjadi selimut dari kerucut?
Bisa? Tidak. Nah, kerucut itu kalau saya buka, maka bentuknya akan seperti ini. Terdiri dari dua sisi, yaitu lingkaran bagian alasnya, sedangkan bagian ininya itu disebut sebagai selimut dari kerucut. Bentuknya itu tidak segitiga, melainkan bentuknya seperti ini. Nah, ya, itu selimut dari kerucutnya. Nah, sekarang ini coba disimak. Saya punya tampilan dari jaring-jaring kerucut lewat GeoGebra ini namanya. Nah, asal usulnya jaring-jaring kerucutnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian kalau kerucutnya ini saya buka. Ya, ini saya buka. Nah, kamu perhatikan itu. Ini kerucutnya saya buka. Maka akan menjadi jaring-jaring dari kerucut. Ya. Asal usulnya tadi apa bentuknya? Nah, bentuknya kan tertutup seperti itu, kerucut ya. Nah, sekarang kalau kerucutnya itu saya buka, jaring-jaring kerucutnya itu bentuknya seperti ini. Terdiri dari bangun apa saja itu? Lingkaran. Sedangkan yang bagian terbuka ini tadi itu sebagai bagian dari selimutnya kerucut. Selimutnya kerucut ini berbentuk apa? Nah, saya kembalikan. Coba, semula kerucutnya berbentuk seperti ini. Nah, sekarang setelah saya buka, jadi jaring-jaring kerucut terbuka itu. Nah, ya, bentuknya seperti itu. Berarti yang terbuka daerah inilah selimutnya. Itu berasal dari juring lingkaran. Juring lingkaran masih ingat? Nah, itu kalau dibuka akan seperti itu. Saya buka kerucutnya itu. Nah, ini lingkaran alasnya sudah tahu jelas ya. Nah, sekarang kalau yang bagian selimutnya ini, kalau ini itu kan berarti terbentuk dari juring lingkaran. Asal usulnya tadi adalah satu lingkaran penuh, tetapi saya potong hanya diambil juringnya saja. Ini tadi namanya apa, Cah? Kalau ini pada lingkarannya dulu, jari-jari, ya kan? Bagian ini ke sini kan jari-jari. Tetapi setelah saya susun, saya buat menjadi apa ini selimut dari kerucut, maka bagian ini tadi disebut sebagai apa? Garisnya pelukis. Tapi kalau pada lingkaran ini disebut sebagai jari-jari. Tapi kalau disusun sebagai selimut kerucut, bagian ini disebut sebagai. Nah, paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan sekarang kalian bentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 anak. Ya, langsung diputar bangkunya. Saya bagikan LKPD-nya, ya. Kalian coba kerjakan, kalian diskusikan dengan anggota kelompokmu masalah yang ada di dalam LKPD ini. Dikerjakan LKPD-nya dari yang halaman depan dulu ini. Iya, taruh di situ enggak apa-apa. Masing-masing mengerjakan tapi nanti dengan diskusi kelompok. Luas lingkaran tadi rumusnya apa? 2 kali Pi kali R itu rumus apa? Keliling. Kalau luas? Enggak ada duanya, tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan dengan cara tunjuk jari. Nah, ini kan dimasukkan luas juring lingkaran, itu kan sama juga dengan luas. Terus ini dibagi dengan luas lingkaran. Dan luas lingkarannya itu tadi rumusnya apa? Nah, ini apa ini? Ini apa buat tulisnya? Nah, itu masukkan di sini. Ya, dari kelompok mana yang sudah selesai bisa mempresentasikan ke depan? Sudah selesai? Dari kelompok mana yang bisa menjawab? Kita bahas ya. Dari yang LKPD-nya dibuka di halaman yang depan.
Ya, halaman depan. Yuk, dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. 1. Dijawab. Kenapa kalian rumus luas lingkaran dengan P kali S kuadrat? Ya, kemudian yang nomor 2. Karena kalian rumus keliling lingkaran sama dengan 2 kali P kali S. Ya, betul. Kemudian nomor 3. Menentukan Luas juring. Menentukan, dibaca dulu itu. Tentukan rumus luas limut cerutu dengan menggunakan perbandingan titik pusat panjang busur dan luas juring. Temukan luas permukaan cerutu. Ya, betul. Ya, ada yang bisa menuliskan hasilnya sudahkah? Dari kelompok mana? Ya. Kelompoknya Excel? Tulis di mana? Di papan tulis. Kelompok lain? Ayo, keaktifannya ini dinilai juga loh ya. Bagi kelompok yang berdiskusi, kemudian yang bisa mempresentasikan, yang aktif, itu nanti ada nilainya tersendiri. Ya. Ayo, tuliskan ke depan hasilnya. R-nya tadi diganti sebagai apa? Berarti kan panjang busurnya itu yang ini. Oh, yang ini ya. Berarti 2 PR, betul. Keliling lingkarannya. Iya, keliling lingkaran rumusnya. Kemudian luas selimut kerucut sama dengan, berarti ini 2 PR per terus nanti ini yang dipindahkan ke sana. Ya, jawabannya di papan tulis bagaimana? Luas juring lingkaran per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Nah, kemudian luas juring lingkaran itu tadi kan bisa kita katakan sebagai luas selimut kerucut. Ya kan? Luas juring tadi sama juga dengan apa? Luas selimut kerucut. Berarti luas juringnya bisa kita ganti dengan luas selimut kerucut per luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Luas lingkarannya Pi kali R pangkat 2 sama dengan panjang busurnya. Panjang busurnya itu sama juga dengan apa? Keliling lingkaran alas pada kerucut. Berarti dirumuskan dengan 2 pi R per keliling lingkaran. Nah, bisa melanjutkan lagi enggak? Bawahnya. Penyelesaian selanjutnya bagaimana tuh? Berarti luas selimut kerucut per, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Ya, dari kelompok mana yang bisa melengkapi lagi? Nah, 2, silakan. Ya, bagaimana pendapat kalian? Pendapat dari kelompok lainnya, dari pekerjaan temanmu yang sudah dituliskan di papan tulis. Luas selimut kerucut per PS kuadrat sama dengan 2PR per 2PS. Kemudian 2PR per 2PS dikalikan dengan PS dipangkatkan dengan 2. Nah, terus ini bagaimana selanjutnya? Coba dijelaskan sama teman-teman. Tadi yang maju siapa? Nah, yuk Tan. Maju Tan, dijelaskan ke teman-temannya dulu. 2 kali P kali R per 2 kali P kali S. Mas jenis coret dikali P kali S pangkat 2. Coret P kali S kali S. P kali yang masih sisa adalah, lah ini S-nya di sini ada 2, ini 1. Lah kok bisa jadi 1 bagaimana ini? Ini salah satu saja. Berarti yuk kurang sedikit itu bagaimana kelanjutannya? Dituliskan. Ini kan berarti R dikali P kali S pangkat 2. S pangkat 2 itu sama juga dengan S dikali S. Dibagi dengan yang masih sisa adalah, nah, sehingga bagaimana? Kok bisa diperoleh PRS? Ya,
Bagaimana itu? Yang dicoret yang mana? Yang sama kan yang dicoretnya? Yang mana berarti yang dicoret? Iya, dengan nah, sehingga yang masih sisa adalah pi kali r kali s. S pangkat 2 kah itu? Tidak. Nah, betul. Yang lainnya bagaimana? Berarti luas selimut kerucut adalah dibaca pi kali r kali s. yang lainnya sama dari kelompok lain, hasilnya sama enggak? Sama. Berarti betul. Maka luas selimut kerucut adalah pi kali r dikali dengan s. Betul ya? Nah, betul ya, kita kasih tepuk tangan dari kelompok 2 yang sudah menuliskan hasilnya sehingga bisa memperoleh dari rumus luas selimut kerucut. Kemudian selanjutnya, yuk bawahnya, luas permukaan kerucut. Dari kelompok yang lainnya mungkin ada yang bisa, ya kelompok 4. Dibaca dulu itu, luas permukaan kerucut yang ada di LKPD. Ya, bisa dituliskan ke depan. Ya, satu kelompok bisa maju, nanti dipresentasikan hasilnya, bisa diperoleh rumus itu didapatnya dari mana. Ya, dibaca. Yang lainnya kelompok lain memperhatikan. Yang merupakan luas selimut dan luas musma yang merupakan alas. Rumus luas selimut adalah pi rs ditambah luas alas pi r kuadrat. Ada dua unsur yang sama yaitu pi dan r, maka dapat ditulis dengan r sama dengan r s tambah r. Jadi rumus luas permukaan kerucut adalah pi r s tambah r. Ya, betul. Yang lainnya sama? Apakah sama pekerjaannya? Hasilnya sama. Sama semua? Sama ya. Berarti luas permukaan dari kerucut itu diperoleh dari luas selimut ditambah dengan luas alas. Selimutnya tadi dirumuskan dengan apa? Pi kali R kali S. Sedangkan luas alasnya berbentuk lingkaran, itu rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2. Sehingga dapat dirumuskan luas permukaan kerucut itu adalah Pi kali R dalam kurung, itu artinya dikalikan R ditambah dengan S. Nah, betul? Yang lainnya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dari kelompok mana yang bisa menyimpulkan? Ya, dari kelompok selanjutnya? Ya, kelompok 3. Mari menyimpulkan, dibaca. Mari menyimpulkan. Terus bawahnya. Dalam menyimpulkan dilakukan dapat menyatakan ulang yang sudah dipelajari. Ya. Kemudian 1. Kerucut adalah bentuk ruang sisi lengkung yang memiliki dua sisi yaitu karet dan selimut kerucut. Ya, kemudian yang kedua. Kemudian digunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut adalah pi kali s Pi kali R kurung buka. s tambah r kurung tutup. Berarti rumus luas permukaan kerucut adalah dirumuskan Pi kali R kemudian dalam kurung S ditambah dengan R. Nah, bisa semua? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang coba permasalahan yang ada di bawahnya kamu selesai. Perhatikan masalah berikut. Pada pesta ulang tahun Denis yang akan datang, ibu akan membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut dari sebuah karton yang berukuran 1 meter kali 1 meter. Jika diameter topinya 14 cm dan tinggi kerucutnya 24 cm, berapa banyak topi yang dapat dibuat oleh ibu?
Kartonnya tadi berukuran berapa? 1 meter dikali dengan 1 meter. Kalau dijadikan sentimeter, meter jadikan sentimeter itu berapa? 100 cm. Turunnya kan 2. Berarti ukuran kartonnya itu 100 cm dikalikan dengan 100 cm. Kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya berapa? 7 cm, tingginya 24 cm. Berapa banyak topi yang dapat dibuat oleh Ibu? Nah, supaya bisa menjadi topi, membuat topi, itu bagian mana yang harus dibuat sama Ibu? Hanya bagian selimutnya kerucut saja. Yang bagian alasnya dia tahu juga enggak? Tidak. Kenapa? Nah, karena kan dibuat menjadi topi. Kalau bagian alasnya diisikan, maka nanti bagaimana cara bisa masuk itu topinya ke kepalanya? Berarti yang dibuat, nah ini otomatis hanya pada bagian selimutnya saja. Bagian alasnya tidak usah dicari. Maka kalau yang ditanyakan berapa banyak topi yang akan dibuat oleh Ibu, berarti langkah pertama mencari apa dulu? Luas selimutnya topi dulu. Kemudian nanti kalau sudah ketemu luas selimutnya topi, baru menghitung apa? Banyak topi yang dapat dibuat. Ada sisanya enggak? Ada. Yuk dicoba dikerjakan. Dari kelompok mana yang sudah? Yuk kelompok 2 lagi, kelompok 1. Benar ya, kelompok 2. Bisa maju. Sudah? Citra? Dijelaskan sama teman-temannya. Ya, satu kelompoknya maju. Ya, kelompok yang lainnya ini belum kelihatan aktifnya loh ya. Kelompok 1, kelompok 5, kelompok 6. Ayo, dijelaskan. Ya. N-nya 7 pakai I 22. Terus S-nya dicari pakai urut 14. S-nya 25. Dimasukkan di selimut 550. Betul. 1 meter kali 1 meter dijadikan sentimeter. Ya. Hasilnya 10.000 cm. Ya, kemudian 10.000 dibagi 550. Itu apa? Jadi itu apa? Berarti banyaknya topi. Dikasih tulisan bukan jadi, tapi diganti dengan banyak topi. Banyak topi 10.000 dibagi diperoleh 18 dan masih ada sisa kartonnya itu sebanyak 100. Total ya. Nah, berarti ada berapa topi yang dibuat Ibu? 18. Betul. Ya, bisa duduk. Nah, bagus ini, pintar sekali ya. Kemudian yang kegiatan 1 di halaman berikutnya. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 14 cm dan tingginya 48 cm. Hitunglah luas permukaan kerucutnya. Jika pi-nya diketahuinya adalah 22/7. Yang ditanyakan apa itu berarti? Luas permukaan kerucut. Jari-jarinya 14 dan tingginya adalah 48. Ada yang bisa mencari luas permukaan kerucut? Tadi rumusnya adalah Pi kali R dalam kurung R ditambah dengan S. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berapa? 14. Kemudian tingginya 48. Berarti terlebih dahulu mencari apa? S-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras lagi. Ya, cari S-nya dulu, cari garis pelukisnya dulu, baru nanti silakan mencari luas permukaan dari kerucut. Ya, dari kelompok mana yang bisa maju? Bagaimana dengan kelompok yang lain? Hasilnya sama? Sama tidak? 22/7 dikali 14 ditambah dengan 50. 14-nya dicoret dengan 7 dapatnya 2. Berarti 22 kali 2 44. 14 ditambah 50 hasilnya 64. 64 dikali 44 diperoleh 2816. Kelompok lain?
Samakah? Sama, betul ya? Nah, sekarang apa yang bisa kita rangkum dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Apa itu? Yang pertama berarti rumus luas selimut dari kerucut. Rumus luas selimut kerucut itu apa? Pi kali R dikali dengan S. Betul. Kemudian luas permukaannya dari kerucut. Pi dikali R dalam kurung R ditambah dengan S. S-nya itu apa? S itu disebut sebagai garis pelukis, sedangkan R-nya adalah jari-jari. Nah, betul. Nah, kemudian kerucut itu ada berapa sisi? 2. Apa dengan apa? Lingkaran dengan selimut. Lingkarannya pada alas, selimutnya kerucut itu merupakan juring pada lingkaran. Nah, silakan nanti bisa ditambahkan di catatan. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Kita bisa lebih paham tentang itu rumus-rumus dari kerucut, kan luas permukaan kerucut. Tuh, ya. Nah, kemudian untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari ini, ya, di hari ini, nah silakan kalian kerjakan post test berikut secara mandiri, tidak secara kelompokan lagi loh ya, tetapi silakan kamu coba kerjakan secara mandiri yang tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kalian. Ya, selesai ya? Ya, kalau sudah selesai dikumpulkan. Ya, kumpulkan. Sudah semua ya? Sudah dikumpulkan semua ya? Nah, sekarang berarti kelompok kita kasih penilaian. Kelompok tadi yang bisa mempresentasikan ke depan yaitu kelompok berapa saja? Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, yuk kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang bisa, yang berani mempresentasikan hasilnya ke depan. Kemudian tadi yang berani maju. Siapa yang paling aktif dari kelas ini tadi adalah? Siapa tadi yang maju? Excel, kemudian Citra, terus Alka, Intan, sama Nazila. Itu yang mendapatkan nilai plus ya pada pembelajaran kita hari ini. Kita kasih tepuk tangan juga. Nah, untuk yang lainnya jangan patah semangat, tetap bersemangat, tetap berproses selalu ya. Masih ada kesempatan-kesempatan lagi yang berikutnya, silakan bisa dimaksimalkan kembali. Pokoknya yang terpenting tetap belajar ya, tetap akan ada hasil pada suatu saat nanti, yakin itu ya. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Untuk materi selanjutnya nanti akan kita pelajari, kita akan mempelajari tentang volume dari bangun ruang sisi lengkung, diantaranya volume kerucut, kemudian volume tabung, volume bola. Itu nanti yang akan kita pelajari di materi yang selanjutnya. Nah, berarti untuk PR di rumah silakan ya, saya kirimkan di WA grup, nanti silakan dibuka, kerjakan di rumah. Gitu ya, kerjakan di rumah, besok pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan boleh berkemas dan disiapkan untuk berdoa pulang. Ayo berkemas dulu. Ya, siapkan, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan boleh pulang.